Kasus kematian mahasiswi Universitas Mataram di Pantai Nipah, Lombok Utara, akhirnya terungkap. Polisi menetapkan Radiat Adiansyah, teman dekat korban sebagai tersangka. Sosok yang awalnya hanya dianggap saksi, kini terbukti sebagai pelaku di balik tragedi ini. Sejak jasad korban ditemukan di tepi Pantai Nipah pada akhir Agustus lalu, masyarakat ramai berspekulasi. Banyak yang meyakini korban meninggal akibat dibegal. Dugaan itu semakin kuat karena Radiat, yang saat itu bersama korban, juga ditemukan penuh luka dan memar di bagian kepalanya. Gambaran itu membuat publik percaya bahwa keduanya diserang oleh orang lain. Namun penyelidikan polisi justru mengungkap cerita yang berbeda. Dari rekaman keterangan, autopsi, hingga bukti di lapangan, arah kasus berubah total. Ternyata, luka-luka di kepala Radiat bukan bukti serangan begal, melainkan jejak dari perlawanan korban. Kronologi kejadiannya dimulai ketika keduanya tiba di pantai. Menurut hasil pemeriksaan, Radiat mengajak korban untuk berhubungan badan. Ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh korban. Penolakan inilah yang kemudian memicu amarah Radiat. Dalam kondisi dikuasai emosi, ia menekan kepala korban ke pasir. Tekanan berlangsung lama, sekitar 10 hingga 15 menit, hingga korban tidak mampu lagi bernapas. Hasil autopsi memastikan penyebab kematian korban adalah asfiksia, gangguan pernapasan akibat jalan udara tertutup. Selain itu, ditemukan tanda-tanda kekerasan lain yang menegaskan adanya upaya perlawanan keras dari korban sebelum akhirnya tak berdaya. Memar di kepala Radiat pun menjadi bukti tambahan bahwa korban berusaha sekuat tenaga menyelamatkan diri. Awalnya Radiat mencoba mengelak, menampik tuduhan bahwa dirinya adalah pelaku. Tetapi fakta-fakta yang dikumpulkan penyidik semakin menjerat. Keterangan saksi, hasil visum, hingga rekonstruksi di lokasi kejadian semuanya mengarah ke satu kesimpulan. Dialah yang berada bersama korban di detik-detik terakhir hidupnya, dan dialah yang bertanggung jawab atas kematian tersebut. Kini Radiat resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Berkas perkaranya segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keluarga korban memang tidak akan pernah kembali mendapatkan orang yang mereka cintai. Namun setidaknya kebenaran mulai terkuak. Tragedi ini memberi pelajaran pahit, bahwa ancaman tidak selalu datang dari luar. Kadang justru hadir dari orang yang kita percaya dan kita anggap dekat. Dari sebuah penolakan sederhana, berubah menjadi amarah buta, lalu berujung pada hilangnya satu nyawa dengan cara yang kejam. Kini, masyarakat menunggu proses hukum berjalan, dengan harapan keadilan benar-benar ditegakkan untuk korban dan keluarganya.